Ya. Berikutnya teman-teman sekalian, yang kedua, apa hikmah dari akhlak para nabi ini ketika peristiwa Isra Mi'raj? Mudah dalam menerima masukan, terbuka dalam menerima nasihat. Rasulullah itu terbuka dalam menerima nasihat dari Nabi Musa alaihissalam. Kalau itu sesuatu yang baik, kenapa kita tidak dengarkan? Banyak sekali di antara kita yang kita nggak mau dengar masukan dari siapa-siapa. Ada nggak Bu yang begitu, Bu? Nggak mau dengar nasihatnya, kamu siapa sih? Bicara apa sih? Padahal lihat dari apa yang disampaikan, bukan dari orangnya. Terkadang kita bisa dapat loh ilmu dari seorang anak kecil yang pemaaf, tidak pendendam itu, yang melupakan kesalahan dengan begitu cepat misalnya. Ya, anak-anak kecil berantem, 5 detik kemudian berteman lagi. Ibu-ibu berantem, nggak tahu kapan berteman lagi. Jangan Bu, udah mau Syaban ini Bu, Ramadan ini masih juga musuh-musuhan ya sama tetangga-tetangga nih. Jangan Bu ya, kita mau sungguh-sungguhkan ibadahnya kan. Jangan, udah mulai nih, makanya kan kenapa maaf-maafan sih setiap saat sebetulnya. Tapi jangan sampai hal-hal itu mengotori puasa kita. Marah, dendam, iri, benci, dengki itu kita minta sama Allah bersihkan supaya kita bisa masuk Ramadan dengan sepenuh hati. Jadi nggak ada lagi permusuhan. Tugas kita adalah menyambung tali silaturahim. Tugas kita buat baik. Tapi kalau kita sudah buat baik, ini kita musuhan, itu urusannya sama Allah. Urusan kita buat baik sama Dia. Buat baik terus menerus dan minta sama Allah agar Allah melapangkan hati kita dan juga Allah mudahkan Dia untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Jadi yang kedua, akhlak dalam Isra Mi'raj ini kita menerima nasihat. Kadang-kadang kita menerima nasihat dari orang yang tak disangka-sangka. Benar ya Bu ya? Dari orang tak disangka-sangka, banyak sekali. Dari anak-anak. Kan anak-anak saya itu juga gitu. Saya pernah cerita sama ibu-ibu mungkin. Anak saya itu selalu setiap malam Bu. Kan saya juga orangnya kadang-kadang malas ya. Punya pengakuan nih Bu. Kadang-kadang saya malas juga. Sebelum tidur saya malas itu baca surah Al-Mulk. Kadang-kadang malas. Kan lumayan ya Bu ya. Lumayan lah. Udah kita ngantuk, udah langsung Bismillahirrahmanirrahim wa ahya dan doa lainnya udah gitu, Al-Mulknya enggak. Anak saya tuh bilang, Uma gimana sih? Uma kan penceramah. Uma suruh orang baca Al-Mulk sebelum tidur. Dan Uma tahu Al-Mulk itu bisa nolong kita di kuburan nanti, supaya kuburan kita terang, supaya kuburan kita enak, lapang di kuburan kita, ditolong di kuburan. Kenapa sih Uma nggak baca Al-Mulk gitu? Dari situ gitu. Dinasehatin. Kalau saya nggak terima nasihat anak saya, aduh ini anak kawin banget sih, ya Allah nggak tahu apa orang lagi ngantuk gitu ya kan. Bisa juga begitu. Sama kan waktu anak saya juga begitu. Dia datang ke kamar mandi kan kita kebelet ya Bu ya. Kadang masuk aja gitu kan. Anak saya juga bilang gitu, Uma gimana sih Uma? Uma ngajarin anak-anaknya masuk kamar mandi doa dulu. Tapi Uma langsung masuk, nggak boleh Uma, mundur lagi ke belakang. Dia tahu baca doa nggak boleh masuk di dalam kamar mandi kan nggak boleh baca doa ya Bu. Jadi dia mundur lagi, jadi saya mundur lagi deh. Keluar lagi dari kamar mandi. Sama juga, keluar dari kamar mandi, gofernaka. Asal keluar kamar mandi, mundur loh, mundur. Kan gak boleh nak mundur, oh ya. Masuk ke depan lagi, maksudnya jangan di kamar mandi, baca doanya. Baca gofernaka, gitu, keluar dari kamar mandi. Jadi begitulah ya Bu teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita ini dapat nasihat dari mereka-mereka ini. Anak-anak atau siapa, orang-orang yang atau mungkin asisten di rumah mungkin dapat nasihat. Ini ada juga nih, saya juga agak-agak luar biasa nih. Anak saya nomor 3 Ibrahim itu begitu juga. Namanya manusia biasa ya Bu. Saya juga kadang-kadang negur lah kalau ada orang yang kerja salah di rumah. Kata anak saya gini, Uma, gimana sih Uma? Kok Uma marah-marah sih? Uma, Mbak itu kan juga manusia Uma. Perasaan saya nggak ngapa-ngapain juga Bu, tapi kok perkataannya Mbak itu juga manusia. Dikirain saya ngapain gitu kan? Ya yang mau minta maaf tadi masalah ya nak, nggak boleh kayak gitu ya nak ya gitu. Jadi Uma juga minta maaf sama Mbak gitu. Jadi maksudnya hal-hal kayak gitu kadang-kadang kita dapat nasihat dari orang-orang lain teman-teman sekalian. Jadi kita mudah dalam menerima saran, menerima kritikan. Jadi kalau ada orang lain kritik kita teman-teman sekalian, itu kita bersyukur. Artinya dia mau memperbaiki kita dan kita berterima kasih. Dia itu mengkritik kita cuma satu loh, padahal keburukan kita tuh banyak banget yang Allah tutupi. Benar nggak Bu? Jadi kalau dikritik sama orang ya alhamdulillah, terima kasih karena orang tersebut mudah-mudahan bisa membuat kita berintrospeksi diri gitu. Jadi kalau ada netizen misalnya mengkritik alhamdulillah saya juga berterima kasih alhamdulillah, karena kita manusia, kadang kita banyak salah, kadang kita nggak sadar gitu. Alhamdulillah, bersyukur kita mudah dalam menerima kritikan, saran untuk membangun diri kita lebih baik. Karena kan ada orang mengatakan ya udah nggak usah nasabkan saya, ini emang watak saya begini. Ada yang begitu ya?
Nggak usah nasihatin saya, kamu tahu apa sih? Enggak, kita nggak mau kayak gitu. Kita mau diri kita lebih baik. Karena agama ini adalah menasihati, saling menasihati. Jadi hikmah Isra Mi'raj yang kedua adalah mudah dalam menerima nasihat. Ketiga, hikmah dari akhlaknya para nabi dalam Isra Mi'raj adalah menunjukkan perhatian. Nabi Musa itu minta sama Nabi Muhammad mengurangi sholat jadi 50 kali. Coba kalau Nabi Musa nggak bilang begitu, Bu. 50 kali sholat kita sehari semalam, Ibu sekalian. Tapi Nabi Musa menunjukkan perhatian kepada Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya kita, teman-teman sekalian, kita ini juga menunjukkan perhatian. Hidup kita kan nggak seorang diri ya, Bu. Hidup kita bukan cuma untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Tapi ada sesuatu yang kita bisa lakukan, kebermanfaatan kepada banyak orang, perhatian. Makanya dalam ukhuwah Islamiyah, dalam persaudaraan kita ini, teman-teman sekalian, itu ada yang namanya, saya selalu bilang ini, sampai bosan ya teman-teman Mas Khalifan. Ada yang namanya ta'aruf. Kita ini bisa saling terikat kalau kita saling mengenal. Betul, Bu? Ta'aruf, saling mengenal. Kemudian yang kedua ada yang namanya tafahum, saling memahami. Ada yang namanya ta'awun, saling tolong-menolong. Ada yang namanya takaful. Kita juga saling menanggung beban satu sama lain. Begitu, teman-teman sekalian. Jadi, namanya persaudaraan. Kita ini semua saudara. Ada saudara seiman, ada saudara yang berbeda agama, sebangsa dan setanah air. Tetap saudara juga itu. Jadi tetap baik perlakuannya. Islam itu baik perlakuannya kepada semuanya. Saudara seiman, saudara setanah air, saudara sebangsa, ya saudara. Ya, jadi tetap baik dan kita menunjukkan perhatian kita. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, ada akhlak berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah itu malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu untuk istilahnya mengeluh ya, mengeluh terus menerus. Jadi kita juga begitu, kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malu pada saat buat dosa, malu pada saat mengeluhnya banyak. Kadang kita, Bu, mohon izin Bu, saya cerita sedikit ya Bu. Waktu anak saya yang keempat ini, anak saya kan kelainan langka ya Bu ya, Allah anugerahi kelainan langka. Waktu anak saya ini di rumah sakit, kan saya sedih ya, sebagai ibu biasa yang baru melahirkan, di diagnosa dokter, anak ini Bu, ada ini, ada masalah ini, ada kelainan langka dan sebagainya. Itu kan saya drop, manusia biasa sedih. Ibu saya datang, ibu saya bilang gini, Oki, sedih itu boleh manusia biasa, tapi gak berlama-lama. Berapa tahun Allah kasih kegembiraan untuk Oki? Berapa belas atau berapa puluh tahun Allah kasih kebahagiaan dari semua sisi kehidupan? Ini Allah uji cuma dari satu sisi ini. Sedih boleh tapi gak berlarut-larut. Artinya apa? Ibu saya mengajarkan jangan jadi orang yang mengeluh terus-menerus dalam masalah kehidupan, seakan-akan kita orang paling menderita sedunia. Padahal semua orang dikasih ujiannya oleh Allah beda-beda. Dan pasti ada ujiannya. Ibu lihat orang kaya, enaknya jadi orang kaya, ibu nggak tahu aja utangnya banyak di mana-mana. Ibu enak, nggak punya utang, misal. Hidup sih pas-pasan, tapi nggak ada utang. Itulah orang merdeka sesungguhnya. Ini orang kaya raya utangnya di mana-mana dikejar penir, tetap aja ujian besar itu. Ibu lihat, Masya Allah, kehidupan rumah tangganya luar biasa, nggak juga, ada pasti. Ujian-ujian, entahlah diuji ekonomi, entahlah diuji anak, diuji suami, diuji mertua, diuji tetangga. Ada tetangga yang jadi ujian Bu. Yang ketawa berarti ujiannya tetangganya. Ada yang ujiannya macam-macam. Jadi malu kita kalau balik lagi ya. Artinya memang kita diberikan ujian-ujian oleh Allah, tapi kita nggak fokus sama ujian itu karena ternyata nikmat Allah sangat banyak. Seperti saya yang ibu saya tegur, malu Ki, kalau terlalu lama nangisnya malu. Sama Allahnya malu, karena Allah terlalu kasih banyak kebahagiaan untuk Oki bertahun-tahun. Ya. Ini kan baru sejenak Allah kasih. Jadi begitu. Jadi akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah pada peristiwa Isra Mi'raj adalah malu kehadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Malu kita buat dosa banyak, malu kita banyak mengeluh. Kita ini nggak ada apa-apanya, karena kita lihatnya ke atas terus. Coba kita lihat ke bawah. Banyak orang lebih susah daripada kita Bu. Ibu alhamdulillah masih bisa makan. Orang tuh Bu, ya Allah. Makanya saya suka marah kalau anak saya makannya nggak habis, terus saya pasti marah Bu. Karena ujung-ujungnya kita yang ngabisin makanan ya Bu. Makanya tubuh kita membesar. Banyak orang nggak bisa makan. Ibu-ibu sehat, lengkap fisik, Masya Allah. Banyak orang-orang yang terkapar, Masya Allah. Terkapar sakit, ya. Macam-macam lah. Jadi malu di hadapan Allah kalau kita terlalu banyak mengeluh karena kurang kita lihat ke bawah. Banyak orang yang menderita daripada kita teman-teman sekalian.
Dan juga terakhir pada perjumpaan kali ini ada kalimat yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW pada saat peristiwa Isra Mi'raj. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk membiasakan banyak berzikir. Sebuah amalan yang paling mudah yang jarang dilakukan, yang pahalanya besar, yaitu zikrullah, zikir. Orang Islam itu ngomongnya bermanfaat, diamnya zikir. Dia nggak bengong, ngelamun, bengong, kosong. Nggak bu, tapi dia berzikir. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Biasakan untuk memperbanyak zikir, yang nantinya zikir itu akan jadi tanaman surga, yang tanamannya begitu subur dan lahannya begitu luas. Nabi Muhammad tanya, tanaman surganya apa maksudnya? Maka ucapkanlah kalimat la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi diminta kita memperbanyak mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kita diminta untuk mengucapkan itu. Apa sih maksud ucapan itu sampai itu dinilai sebagai sebuah perkara yang sangat besar? La haula wala quwwata illa billah, teman-teman sekalian. Maknanya adalah tidak ada daya, tidak ada kekuatan dalam menjauhi maksiat kecuali dari pertolongan Allah. Ibu-ibu bisa menghindarkan diri dari maksiat, bisa nggak buat dosa karena Allah yang lindungin kita, karena Allah yang jaga kita, bukan karena kita kuat, bukan, karena Allah yang jaga kita. Jadi la haula wala quwwata illa billah, kita sadar, kita meninggalkan perkara buruk, kita meninggalkan perkara maksiat karena Allah sayang sama kita. Allah mau kita selamat, Allah lindungi kita untuk kita benci pada maksiat itu, untuk kita nggak mau melakukan kejahatan itu. La haula wala quwwata illa billah. Berikutnya, kalimat berikutnya adalah, dan kita bisa menjalankan ketaatan itu semata-mata karena pertolongan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu bisa datang mungkin dari tetangga sekitar atau mungkin dari jauh-jauh datang ke aula maskal kafat ini. Bukan karena apa-apa, tapi karena Allah yang menggerakkan. Ibu-ibu mau baca Quran itu karena Allah yang kasih semangat untuk kita baca Quran. Teman-teman bangun salat malam. Kadang-kadang kita bangun salat malam. Kadang-kadang kita bangun malam, ada bisikan salat malam, tapi kita kadang-kadang nggak mengindahkan ya bu. Itu tuh setan tuh kerjaannya tuh. Setan tuh nyup-nyupin lagi tidur gitu kata setan. Kalau kita bangun ikatan setan lepas. Kalau kita wudu ikatannya lagi lepas lagi. Apalagi salat ikatannya lepas lagi. Jadi kita diminta la haula wala quwwata illa billah. Segala sesuatu itu semuanya karena pertolongan Allah, karena dari Allah semua. Kita berhasil berhijrah menjadi lebih baik itu karena Allah. Kita berhasil melakukan amal saleh, bisa baca Quran dengan baik, bisa sholat dengan baik, itu semua karena Allah kasih kita kekuatan, kasih kita keistiqomahan. Jadi la haula wala quwwata illa, bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk kita bergantung penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah teman-teman sekalian, singkatnya tentang peristiwa Isra Mi'raj. Jadi mudah-mudahan akhir dari tausiah saya pada hari ini, kita kembali lagi tentang peristiwa Isra Mi'raj yang begitu dahsyat. Dan kita tahu betapa banyak hikmahnya, betapa kita diminta untuk peduli kepada Palestina, di mana kita diminta untuk juga melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya, di mana kita diminta juga salah satu nasihat Nabi Ibrahim alaihissalam banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab yang tinggal berapa hari lagi, bulan Rajab ini termasuk bulan haram, sudah kita bahas sebulan yang lalu ya Bu, bulan haram. Dimana kalau kita buat baik, maka pahala kebaikannya juga berlipat-lipat. Buat dosa, bulan haram ini kita diharamkan untuk buat maksiat. Kalau kita buat dosa juga sama, dosanya juga lebih banyak. Jadi mudah-mudahan bulan Rajab menjadi persiapan kita untuk menuju kepada Sya'ban. Latihan dulu. Nanti Ramadan kan 30 hari puasa full, latihan dulu lah. Kita puasanya Qiyamul Lail, nanti di Ramadan tarawih gitu kan. Kita latihan dulu. Qiyamul Lailnya dulu, sedekahnya dulu. Terutama sedekah tuh, kotak-kotak infak tuh Bu, besi belum Bu? Ya, kita mendukung perjuangan dakwah Quran ini misalnya. Jadi mudah-mudahan peristiwa Isra Mi'raj menghujam ke dada-dada kita dan kita semakin menyadari betapa perjuangan Rasulullah sampai Islam itu masuk dan ada ke dalam diri kita sampai hari ini. Tugas kita adalah ibadah dengan sebaik-baiknya untuk menyambut kematian kita. Kita ini tinggal menyambut kematian kita ya Bu. Nunggu giliran, nggak tahu ibu yang duluan atau saya yang belakangan. Masuk surga nggak Bu? Kan masuk surga harus mati dulu syaratnya. Jadi mau masuk surga atau enggak? Masih ragu. Ya Bu ya, jadi begitu, mudah-mudahan bisa dipahami pada hari ini insya Allah.
Insya Allah kita bisa memasuki bulan Sya'ban dan bulan Ramadan dengan penuh persiapan, hati yang bersih, fisik yang prima, ilmu yang banyak, sehingga kita bisa sungguh-sungguh dalam jalan bulan Ramadan kita, insya Allah. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum